Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali Tuhan izinkan untuk beribadah kepadanya. Biarpun ibadah kita secara online, biarlah ibadah ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hati dan segenap kehidupan kita akan beribadah kepada Dia, Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi bagi Tuhan, Dia adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami di saat ini, bahwa hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah, hanya Engkaulah Allah yang layak kami puja, karena Engkau Allah di atas segala Allah. Saat ini kami bersyukur kepadamu
karena Engkau boleh menyertai kami, secara khusus menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan menolong agar ibadah ini sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kekuatan firman Tuhan saat ini boleh memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, pertanyaan yang ke-7 setelah minggu lalu kita belajar pertanyaan yang ke-6 tentang 3 pribadi dalam Allah yang Esa. Hari ini kita akan belajar P7 adalah apakah artinya dekrit-dekrit atau ketetapan-ketetapan Allah. Jawabannya adalah dekrit-dekrit Allah adalah maksudnya yang kekal yang didasarkan pada rencana kehendaknya, yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri Dia telah menetapkan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulutnya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Satu lagi bagian firman Tuhan yaitu Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam hal yang kusuruh kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memiliki tujuan bagi setiap hal yang dibuatnya. Tujuan Allah adalah memuliakan dirinya. Sebelum memulai penciptaan atau mulai mencipta, Allah merancangkan bagaimana setiap hal yang akan Dia ciptakan akan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan bagaimana semuanya akan memuliakannya. Untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi seperti yang direncanakannya, Dia menetapkan atau memberikan perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan terlebih dahulu untuk semua hal yang akan terjadi. Kita menyebut perintah-perintah yang Allah tetapkan ini sebagai dekrit-dekrit Allah. Kita sering membuat rencana dan harus mengubahnya. Misalnya, kita merencanakan untuk berekreasi, lalu mengubahnya karena hujan. Ketika kita merencanakan, kita tidak tahu apakah akan turun hujan ataukah tidak. Dan hujan itu sendiri berada di luar kendali kita sebagai manusia. Tetapi menjadi terbalik dengan Allah. Allah tidak pernah mengubah rencananya. Tidak ada yang mengejutkan bagi Allah karena Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada hal apapun yang berada di luar daripada kendali Allah karena Dia Maha Kuasa. Rencana Allah itu kekal. Rencana tersebut berdasarkan tujuannya yang tidak pernah berubah. Tujuan segala penciptaan adalah memberikan kemuliaan hanya kepada Allah. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit beserta semua isi alam semesta ini memberikan kemuliaan hanya kepada Allah. Saudara, dekrit adalah perintah yang dikeluarkan oleh raja yang harus dipatuhi oleh semua orang di kerajaannya. Allah adalah raja atas segala raja. Allah adalah raja atas segala alam semesta. Dekrit-dekritnya
mengendalikan setiap orang dan setiap hal yang ada di dalamnya. Bahkan musuh-musuh Allah sendiri melaksanakan tujuan Allah, walaupun sesungguhnya mereka tidak bermaksud demikian. Saudara, Allah mencipta dan mendekretkan penciptaan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 12. Allah juga mendekretkan bahwa anaknya akan menjadi penguasa atas segalanya. Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai 8. Allah juga mengatur hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia dengan dekrit-dekritnya atau dengan ketetapan-ketetapannya. Seperti contoh yang kita lihat dalam Daniel pasal 4 ayat 24. Raja Nebukadnezar kehilangan kewarasannya selama 7 tahun untuk melihat mengapa semua itu terjadi. Saudara, Allah menetapkan, merencanakan, dan mengatur terlebih dahulu semua yang terjadi dalam dunia ini. Tidak ada yang tidak terjadi, atau tidak ada yang terjadi tanpa dekretnya Allah. Bahkan hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan tujuan Allah, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, tetap berada dalam rencananya Allah. Ada orang yang berpikir bahwa Allah itu melihat dulu ke masa depan, melihat apa yang akan terjadi, baru kemudian dia membuat rencana sesuai dengan keadaan itu. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah tidak hanya mengetahui yang akan terjadi, tetapi Dialah yang menyebabkan semuanya terjadi. Alkitab dipenuhi dengan nubuat. Banyak nubuat telah digenapi sampai detil-detilnya. Alasan mengapa Allah dapat memberitahu kepada para nabinya dengan tepat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah karena Dia akan membuatnya terjadi. Hal yang telah Allah dekretkan, hal yang telah Allah tetapkan untuk terjadi, pasti terjadi, dan tidak ada yang dapat mencegah kejadian itu. Saudara, firman Allah memiliki kuasa untuk benar-benar menyebabkan segala sesuatu terjadi setiap kali Dia berfirman. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita memahami bahwa Allah adalah penguasa atas seluruh hidup kita. Apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia firmankan, itu pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah ini menolong kita untuk semakin mengenal siapa Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami sudah belajar apa itu ketetapan-ketetapan Allah, atau apa itu dekret-dekret Allah, sehingga kami boleh memahami siapa Allah di dalam hidup kami. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami ditolong untuk dapat mengenal Engkau lebih sungguh di dalam hidup kami, agar kami dapat memenuhi tujuan Engkau menciptakan kami, yaitu memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau menganugerahkan bagi kami kemampuan untuk terus dapat melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami untuk memperbaharui hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.